warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya masing-masing anak-anak. Langsung saja kita mulai. Untuk pembelajaran kali ini, kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari pembelajaran ke-1 mengenai gerak variasi, gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar. Kali ini kita akan memperdalam teknik-tekniknya yang harus kalian kuasai untuk melakukan permainan bola besar tersebut. Baik, kita ulas satu-satu. Kita masuk ke permainan sepak bola. Pada permainan sepak bola, teknik dasarnya ada bermacam-macam. Ada satu namanya dribbling atau menggiring, ya, dribbling atau menggiring dengan menggunakan kaki untuk melewati lawan dengan cara menggiring bolanya digiring terus, ya. Yang kedua ada namanya passing atau mengumpan. Jadi ada teman di sini, kalian di sini mengumpan bolanya ke temannya, ya, dengan cara passing atau mengumpan. Itu ada beberapa macam, ya. Passing menggunakan kaki, bisa dengan teman yang dekat atau passing untuk teman yang jauh, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya shooting atau menendang bola keras ke gawang lawan. Menendang bola ke gawang lawan itu biasanya menggunakan punggung kaki. Jadi ada kakimu yang ada sepatu ada talinya, itu namanya punggung kaki. Nah, digunakan untuk menendang bolanya, itu namanya shooting, ya. Yang keempat di sepak bola itu ada namanya heading atau menyundul. Jadi menggunakan kepala, ya, menyundul bolanya dengan menggunakan kepala. Yang kelima itu ada namanya controlling atau menahan bola, ya, namanya controlling atau menahan bola. Itu ada bermacam-macam, bisa menggunakan kepala, bisa menggunakan dada, bisa menggunakan paha, atau bisa menggunakan kaki, ya, menggunakan kakimu. Nah, itu cara mengontrol atau menahan bola, ya. Itu tadi penjelasan mengenai teknik-teknik di permainan sepak bola. Perlu Pak Iwan tambahi sedikit bahwa untuk induk organisasi atau kantornya itu, kalau kemarin kita sudah bahas, saya ingatkan bahwa induk organisasi sepak bola di Indonesia itu namanya PSSI, atau kepanjangannya P-nya itu persatuan, S-nya sepak bola, S-nya seluruh, I-nya Indonesia. Jadi lengkapnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kalau di tingkat dunia itu namanya FIFA, ya, FIFA. Sudah? Oke, kita lanjut ke permainan bola besar satunya lagi, yaitu bola voli, ya. Di permainan bola voli itu juga ada bermacam-macam teknik yang harus kalian kuasai sebelum bermain, ya. Salah satunya, yang pertama, tekniknya yaitu passing. Tekniknya passing yaitu dengan mengumpan atau mengoper bola. Itu cara mengaitkan tangannya itu bisa seperti ini, bisa seperti ini ditutup, atau ini dikaitkan seperti ini, ditutup. Nah, ini ya, atau begini. Terserah kalian yang paling enak gimana. Passing itu nanti dibagi ada dua. Kalau dengan menggunakan tangan ini seperti ini, nah itu berarti passing bawah. Kalau passing atas itu hanya menggunakan jari-jarimu seperti ini. Nah, ini namanya passing atas, ya. Saya harap bisa dipahami. Baik, kita lanjut.
Yang kedua yang harus dikuasai itu ada namanya servis. Servis itu juga dibagi ada dua, ada servis bawah dan servis atas. Kalau servis bawah itu yang seperti ini, jadi tangan kirimu memegang bola, tangan kanannya yang melakukan diayuh dari belakang sampai ke depan. Nah, ini untuk servis bawah. Untuk servis atas, tangan kirinya pegang bola, tangan kanannya ke belakang dan badannya sedikit condong ke belakang, bolanya dilempar ke atas, dipukul. Bolanya dilempar ke atas, dipukul. Itu untuk servis atas. Ya. Servis atas sendiri itu dibagi ada dua, ada dengan hanya berdiri biasa seperti ini, ada dengan pakai melompat. Jadi kalian berlari dulu dari belakang, bolanya dilempar terus melompat, ya. Nah, yang melompat itu namanya jump service, ya. Jump itu lompat, service itu melakukan service. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Yang ketiga itu ada namanya smash. Yang ketiga namanya smash. Pengertian smash adalah pukulan keras menukik ke daerah lawan. Pukulan keras menukik ke daerah lawan. Nah, smash ini dilakukan di atas net dengan memukul keras. Ya, memukul keras di atas net. Ya, itu namanya smash. Ya, baik. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada namanya blocking. Blocking itu menahan bola. Ya, dengan melompat di atasnya net. Saat lawannya melakukan smash, kita melompat di atasnya net. Dengan menggunakan tangan kita ngeblok bolanya, biar bolanya kembali ke daerahnya lawan. Itu namanya blocking. Ya. Induk organisasi permainan bola voli itu ada di Indonesia, dan namanya PBVSI. PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke permainan yang terakhir, yaitu permainan bola basket. Di permainan bola basket itu juga ada beberapa teknik yang harus kalian kuasai. Ada satu namanya dribbling, sama, yaitu dengan memantul-mantulkan bola, dimana kakinya agak sedikit ditekuk, ya. Ini kakinya agak sedikit ditekuk dan punggungnya lurus, ya. Kalau dengan berlari biasanya pakai menunduk sedikit ke depan, itu namanya dribbling. Dipantul-pantul terus bolanya dan tidak boleh dipegang tangan dua. Kalau sudah dipegang tangan dua bolanya, berarti harus dioper atau nanti ditembak ke ring. Kalau di dribbling lagi namanya pelanggaran. Jadi dribblingnya dengan satu tangan terus. Kalau mau pindah ke kiri gimana Pak? Boleh, selama pakai satu tangan. Itu namanya dribbling, ya. Itu yang pertama, dribbling. Yang kedua itu ada namanya passing atau mengumpan. Mengumpan bola atau passing itu biasanya ada tiga macam. Ada satu dengan lurus atau datar, ya, lurus atau datar, dilakukan di depan dada. Bolanya dipegang seperti ini, depan dada. Tangannya, sikutnya harus sampai lurus, ya. Nih, lihat. Nah, jempolnya harus turun ke bawah. Jadi setelah passing, jempolnya harus turun ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti passingnya sudah benar. Ya, didorong sampai lurus, dorong sampai lurus. Ya, itu namanya passing atau lemparan datar. Yang kedua itu ada lemparan memantul. Lemparan memantul. Pergerakannya sama, di depan dada, bolanya dipegang depan dada, terus didorong ke bawah, dipantul.
pantul ke bawah ya. Mantulnya sekali harus nyampe temennya yang dipasing ya. Lanjut yang ketiga, itu ada namanya lemparan ke atas, di atasnya kepala. Bisa menggunakan tangan dua atau bisa menggunakan tangan satu ya. Lemparan di atas kepala. Dan sampai sini sudah dicatat tadi. Nah, kalau sudah dicatat, saya tambahi lagi. Tadi yang lemparan datar atau lurus itu namanya chest pass. Yang datar atau lurus tadi namanya chest pass ya, atau lemparan datar atau lemparan lurus, chest pass. Yang memantul tadi kalian bisa nambahi catatannya, namanya bounce pass ya, bounce pass atau lemparan memantul ya. Yang di atas kepala tadi, yang dari atas kepala itu namanya overhead pass, overhead pass ya. Sudah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah dribbling, sudah passing. Yang ketiga di bola basket ada namanya shooting. Shooting atau menembak bola ke ring lawan, menembak bola ke ringnya lawan. Itu melakukannya dengan seperti ini. Tangan kanan bisa pegang bolanya di bagian belakang, tangan kirinya seperti ini ya. Tangan kirinya itu memegang bola dari samping. Pergerakannya, kakinya bisa ditekuk, lurus jinjit, tekuk. Tangannya tangan kanannya tangan kanannya yang melemparkan bolanya, tangan kirinya yang mengarahkan ke ringnya, tangan kirinya ya. Itu namanya shooting ya. Itu bagian ketiga. Dan bab keempat yang harus dikuasai itu ada namanya pivot ya. Pivot itu memutar badan dengan menggiring atau dengan memegang bolanya, memutar badan dengan menggunakan satu kaki sebagai poros. Jadi boleh kaki kiri sebagai poros, kalian berputar dengan memegang bolanya, kalian berputar, atau dengan kaki kanan sebagai poros ya. Jadi kaki kirinya yang berputar, itu namanya pivot. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang kelima yang harus dikuasai ada namanya lay up ya. Lay up itu memasukkan bola, tapi bukan dengan di shooting, tapi dengan melangkah, mendribling bola, dribling, terus pegang tangan dua, melangkah dan melompat mendekati ring basket ya. Melompat mendekati ring basket, itu namanya lay up. Baik, perlu ditambahkan di catatannya, untuk induk organisasi bola basket di Indonesia itu namanya Perbasi. Kepanjangannya Persatuan Basket Seluruh Indonesia. Baik, cukup sekian ulasan hari ini. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan kalian bisa menyimak dengan baik, dan mungkin setelah ini kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya, dengan temannya atau dengan orang tuanya bisa dipraktekkan ya. Memakai bola yang plastik saja boleh ya, biar sedikit kalian juga bergerak. Dan saya harap kalian tetap semangat, tetap menjaga imun kalian ya, dengan menerapkan pola hidup sehat. Dan seandainya terpaksa keluar rumah, kalian harus menggunakan protokol kesehatan yang benar, memakai masker, jaga jarak ya, dan selalu cuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.